Ada salah seorang putri dari pendekar Islam yang nama beliau sama seperti nama Ummul Mukminin, yaitu istri dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk salah seorang yang terpercaya yang sejarah hidupnya ditulis oleh sejarah. Beliau termasuk wanita yang mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan hadis kepada para pencari ilmu. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang biografi beliau, yaitu Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah binti Sa'ad menguasai banyak ilmu tentang hadis, sirah, biografi, dan perang. Beliau juga memberi kita profil indah tentang ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa Aisyah binti Sa'ad, kita tidak banyak mengetahui profil ayahnya. Nama putri sahabat ini mengisi lembaran buku-buku biografi. Para ulama sepakat akan statusnya sebagai perawi terpercaya. Ia juga punya kedudukannya dan nama besarnya di kalangan putri-putri sahabat Rasulullah SAW. Aisyah binti Sa'ad diberi umur panjang hingga Imam Malik dapat bertemu dengannya. Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Al-Bari berkata, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Madaniyah adalah orang terpercaya. Ia diberi umur panjang sehingga Imam Malik dapat bertemu dengannya. Tak benar orang yang berpendapat Aisyah binti Sa'ad pernah melihat Nabi SAW. Al-Khalil berkata, Imam Malik tak pernah meriwayatkan hadis dari wanita selain dari Aisyah binti Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 33 Hijriah. Beliau lahir di Madinah dan membuka kedua matanya untuk melihat ayahnya yang mempunyai kebesaran agung di langit para sahabat. Ayahnya adalah salah seorang dari 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Beliau wafat dalam keadaan riza kepada 10 orang tersebut. Mereka disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syairnya tentang pujian kepada Rasulullah SAW. Syair tersebut terdiri dari 60 bait yang diawali dengan jika engkau memungkiri cinta, maka itu menambah bebanku. Cukuplah bagiku apa yang telah mengalir dari mataku. Bait lainnya, Muhammad adalah orang pilihan Allah. Ketika beliau datang dengan kebenaran, matahari kekafiran menjadi terlihat. Sebelum beliau diutus, manusia berada di tepi jurang yang runtuh. Kemudian mereka kembali ke tepi. Beliau adalah dermawan yang tidak membuat pengemis pulang dengan tangan kosong. Dua orang tidak ragu dan berselisih tentang beliau. Setelah itu, Ibnu Hajar menyebutkan nama orang-orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga dengan berkata, wajah-wajah sahabat beliau bercahaya seperti intan berlian. Jika engkau melihat seseorang berpaling dari petunjuk mereka, sahabat-sahabat beliau meraih kepemimpinan di dunia dan akhirat, juga kepelaporan, keutamaan, penghargaan, dan kemuliaan. 10 orang yang cemerlang dari mereka diberi kekhususan dengan riza. Sungguh celaka orang yang bersekutu melawan mereka. Sa'ad, Said, Zubair, Talhah, Abu Ubaidillah, Ibnu Auf, dan sebelum itu 4 khalifah. Engkau jangan bertanya tentang pengaruh mereka kepada rombongan musafir. Namun, jika engkau mau, mintalah Al-Quran dan Mushaf untuk bicara. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang pertama yang bersaksi ketika Islam menghembuskan aroma wanginya dari Mekah. Ia orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk generasi pertama dari Muhajirin. Beliau ikut perang Badar, Uhud, Khandak, dan berbagai perang lainnya. Beliau diberi gelar sebagai pendekar Islam dan doanya mustajab.
Aisyah binti Sa'ad hidup dan menyadari kedudukan dirinya di kalangan putri-putri sahabat. Beliau mengetahui kedudukan ayahnya di kalangan sahabat-sahabat terkemuka. Seperti putri-putri para sahabat lainnya, Aisyah binti Sa'ad duduk di meja makan ilmu dan minum dari mata air ilmu, sehingga menjadi ulama wanita yang handal. Aisyah binti Sa'ad mendapatkan popularitas di antara putri-putri Sa'ad bin Abi Waqqas yang jumlahnya mencapai hampir 20 orang. Ketika menyebutkan perawi-perawi dari keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, para penulis pasti menyebutkan nama Aisyah binti Sa'ad di antara putri-putrinya. Imam An-Nawawi berkata, orang-orang dari kalangan generasi tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kelima anaknya. Mereka adalah Muhammad, Ibrahim, Amir, Mus'ab, dan Aisyah. Jadi, di taman keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah binti Sa'ad tumbuh. Ketika pertama kali tumbuh, beliau memetik bunga-bunga ilmu dari pohon ayahnya. Ya, pohon yang mempunyai akar kokoh di ilmu dan cabangnya menjulang tinggi ke langit ilmu. Ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang meriwayatkan 200 hadis nabawi. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dengan sempurna. Imam An-Nawawi berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan 270 hadis dari Rasulullah SAW. Al-Basawi menyebutkan bahwa Aisyah binti Sa'ad belajar di sekolah-sekolah Ummahat al-Mu'minin, terutama Aisyah binti Abu Bakar. Ayyub As-Sakhtiyani, seorang tabi'in, juga meriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad. Di samping itu, ia berkata, "Aku bertemu 6 istri Nabi SAW." Aisyah binti Sa'ad juga mendapatkan ilmu dari sumber lainnya. Ia meriwayatkan hadis dari Ummu Zarrah Al-Madaniyah, mantan budak Aisyah binti Abu Bakar. Sejumlah rawi hadis juga meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Sa'ad. Di antara mereka adalah Ayyub As-Sakhtiyani, Al-Ju'aid bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Utaibah, Az-Zinnad, Muhajir bin Mismar, dan Imam Malik bin Anas juga meriwayatkan hadis darinya. Al-Khalil berkata, Imam Malik tidak meriwayatkan hadis dari wanita selain dari Aisyah binti Sa'ad. Wanita yang meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Sa'ad adalah Ubaidah binti Nabil. Bahkan Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Sa'ad. Ibnu Hibban memasukkan kedudukan Aisyah binti Sa'ad dalam kitab As-Sikat dan meriwayatkan satu hadis darinya. Al-Ajli, yang nama aslinya Abdullah Salih, berkata tentang Aisyah binti Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad Al-Madaniyah adalah wanita generasi tabi'in dan orang terpercaya. Ulama dan pakar hadis menyanjung Aisyah binti Sa'ad dalam buku-buku mereka dan menyebutkan kebesaran namanya. Sebagian besar hadis Aisyah binti Sa'ad berasal dari ayahnya. Setelah itu, ia meriwayatkan apa saja yang pernah ia dengar darinya. Tentang salah satu karamah Sa'ad bin Abi Waqqas dan doa Nabi SAW ialah hadis yang disebutkan dalam kitab As-Sahih. Di dalamnya disebutkan Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "Aku sakit keras di Mekah. Kemudian Nabi SAW datang kepadaku. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, sungguh aku meninggalkan sejumlah harta dan aku hanya meninggalkan satu putri. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku dan aku tinggalkan sepertiganya?' Nabi SAW bersabda, 'Tidak boleh.' Aku berkata, 'Bolehkah aku berwasiat setengah dan aku tinggalkan setengahnya?' Nabi SAW bersabda, 'Tidak boleh.' Aku kembali berkata, 'Bolehkah aku berwasiat dengan 1/3 dan aku tinggalkan 2/3-nya?' Nabi SAW kemudian bersabda, 1/3 itu boleh, dan 1/3 itu sudah banyak." Setelah itu Nabi SAW meletakkan tangan beliau di keningnya, lalu mengusapkan tangannya ke wajah dan perutku sambil bersabda, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Aku terus-menerus merasakan kesejukan di hatiku atas apa yang diberikan atasku hingga hari kiamat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah binti Sa'ad lainnya yang disebutkan Ibnu Hibban adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanadnya dari Said bin Abu Hilal yang ia dapatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya. Suatu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama Rasulullah SAW masuk ke rumah seorang wanita yang sedang memegang biji-bijian atau kerikil dan bertasbih dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau aku beritahu tentang cara yang lebih mudah dan lebih utama bagimu daripada cara ini? Yaitu, Maha suci Allah sejumlah yang Dia ciptakan di langit, Maha suci Allah sejumlah yang Dia ciptakan di bumi, Maha suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan. Allah Maha Besar, diucapkan seperti itu. Alhamdulillah, diucapkan seperti itu. La ilaha illallah, diucapkan seperti itu. La ilaha illallah, diucapkan seperti itu. Dan la haula wa la quwwata illa billah, diucapkan seperti itu." Di antara informasi tentang perang-perang yang dihadiri Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah SAW adalah sebagian yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas pada putrinya, yaitu Aisyah. Lalu Aisyah menceritakan kemuliaan-kemuliaan indah yang menyertai ayahnya ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Tentang kesertaan ayahnya dalam perang Uhud, Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan hadis dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ketika itu aku melempar anak panah, kemudian anak panahku dikembalikan kepadaku oleh orang berkulit putih dan tampan. Aku tidak tahu siapa sebenarnya orang tersebut, hingga beberapa waktu kemudian aku berkeyakinan bahwa ia adalah malaikat." Dalam perang Bani Quraidah, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali tampil sebagai pahlawan, seperti diriwayatkan Aisyah binti Sa'ad dari ayahnya, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hai Sa'ad, maju dan lemparlah mereka." Aku pun maju ke tempat yang memungkinkan panahku sampai pada mereka atau musuh. Aku membawa 50 lebih panah. Aku memanah mereka sesaat dan panahku seperti belalang. Mereka bersembunyi dan tidak ada seorang pun dari mereka yang terlihat. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai kemuliaan yang tinggi. Ia berasal dari kabilah Zuhrah yang merupakan kabilah paman Rasulullah SAW dari jalur ibu, yaitu Aminah binti Wahab az-Zuhriyah. Aminah adalah putri paman Abu Waqqas atau ayah Sa'ad dari jalur ayah. Karena itu Rasulullah SAW memuliakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sabdanya, "Ini pamanku dari jalur ibu." At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah yang berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Sa'ad bin Malik alias Abu Waqqas ialah Malik datang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Ini pamanku dari jalur ibu dan setiap orang silakan memperlihatkan pamannya dari jalur ibu.' Sesuatu yang pertama kali diperlihatkan Aisyah binti Sa'ad kepada kita tentang kehidupan ayahnya dan profilnya adalah kisah tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Aisyah binti Sa'ad mendengar ayahnya berkata, "Aku masuk Islam ketika berumur 19 tahun. Aisyah binti Sa'ad menjelaskan tentang ayahnya. "Ayahku pendek, gemuk, keras. Kepalanya besar, jari-jarinya tebal, dan bulunya banyak dan berwarna hitam." Aisyah binti Sa'ad menggambarkan profil indah tentang keberanian ayahnya dan lantunan syairnya dalam perang Badar. Sebagai orang yang pertama kali melemparkan panah dalam Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku orang Arab yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Peristiwa itu terjadi di detasemen Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Karena itu, Rasulullah SAW mengirimkan satu detasemen ke daerah Hijaz bernama Rabi' pada tahun pertama Hijriah. Ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi kaum muslimin dengan panahnya, karena ia memang pemanah ulung. Itulah peperangan pertama dalam Islam.
Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahwa ayahnya ketika itu melantunkan syair. Ketahuilah, adakah orang yang bisa datang kepada Rasulullah bahwa aku melindungi sahabat-sahabatku dengan ujung panahku. Dengannya aku melindungi mereka dari musuh mereka di setiap tanah kasar dan tanah datar. Sebelumku tidak ada pemanah dari Ma'ad yang percaya diri dengan panahnya bersama Rasulullah SAW. Demikianlah pembahasan tentang putri salah satu pendekar Islam, yaitu Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.